ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali diberikan kekuatan, kehidupan yang layak daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama keluarga kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Dan terlebih siang hari ini kami ingin sama-sama belajar firman Tuhan. Maka urapilah Tuhan setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ingin sama-sama menerima apa yang dunia tidak dapat berikan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah setiap goncangan dunia, di setiap tantangan dunia semakin sulit di akhir zaman ini. Kami percaya Tuhan, mulai dari tempat ini kami akan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Hidup kami akan seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini perlengkapi hidup kami. Kami percaya firman Tuhan menjadi akar, menjadi dasar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan pulang bawa sukacita, damai sejahtera, dengan pertobatan yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap sama-sama Tuhan untuk sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap diikuti dengan firman Tuhan, sama-sama dengan iman, kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara semua. Puji nama Tuhan, saudara, selamat siang, shalom. Dengan lebih semangat lagi, shalom. Gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tim worship, usher, singer, choir, guru sekolah minggu dan semuanya sungguh luar biasa pada siang hari ini. Amin. Ya. Dan saudara, sebelum kita sama-sama diberkati seperti biasa, boleh kasih senyum yang terbaik dengan keluarga Allah di sebelah kiri, di sebelah kanan, di belakangmu. Bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Luar biasa saudara. Masih tetap semangat tanggal tua? Amin, amin lemes ya. Puji nama Tuhan. Yuk kalau sudah kita akan langsung belajar firman Tuhan seri saya yang terakhir di bulan ini. Yaitu tentang berjaga-jaga di akhir zaman. Kita akan tutup dengan khotbah belajar tentang yang namanya menjaga iman. Apa saudara judulnya? Menjaga iman. Nah ini satu bahan yang cukup berat saudara. Tapi saya percaya saudara di tempat ini semuanya mau diproses untuk menjadi murid Kristus. Amin. Oh, amin. Amin ya. Dan saya percaya saudara keluar dari tempat ini, saudara akan punya satu kekuatan yang baru. Saudara akan punya satu komitmen yang baru. Dan saudara saya doa dengan sungguh-sungguh. Saudara bersama dengan saya, kita akan terus menjaga iman kita sampai nanti kesudahannya. Amin ya. Nah kita akan belajar saudara dari Ibrani pasal yang ke-11. Nanti saya akan coba sampaikan, paparkan Ibrani 11, 10 dan juga nanti Ibrani yang ke-12 saudara. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana perjalanan iman yang kuat itu harus kita miliki di dalam kehidupan setiap kita. Sama-sama buka Alkitab yuk, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Silahkan dibacakan. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Haleluya saudara. Ya, saya akan mulai dengan ini. Ini kita perlu belajar sedikit tentang dasar iman. Oke, pengertian dasarnya iman. Karena waktunya tidak banyak, saya akan coba sampaikan kepada saudara secara singkat, secara padat, secara jelas. Ya, saya pengen kita mulai dari pengertian ini. Saya percaya saudara pasti sudah pernah baca ayat ini, betul ya? Ibrani 11 ayat yang pertama, dasar pengertian tentang iman. Nah, coba kalau sama-sama kita baca, kita renungin secara sekilas.
Saudara lihat ayatnya, iman adalah dasar dari apa saudara? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya pengen tanya sama saudara, cepat aja jawabnya. Menurut saudara, saudara bisa nggak terima ayat ini dengan logikamu? Bisa nggak saudara? Bisa? Wah, hebat sekali saudara di sini ya. Bisa? Coba saya ulangi pertanyaannya, jangan jawab buru-buru. Saudara bisa nggak terima ayat ini dengan logikamu? Tuh, langsung berubah? Tidak. Tadi saya tanya bisa, sekarang langsung menjawab berubah. Bisa tidak saudara kira-kira? Tidak. Betul ya? Kalau menurut logika kita, ini ayat paling susah. Kenapa? Coba saudara perhatikan baik-baik kalimatnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke. Apa yang kita harapkan? Sesuatu yang belum terjadi, betul? Betul ya? Nah, tapi saudara dituntut untuk memiliki sebuah dasar kepercayaan dari sesuatu yang belum pernah saudara terima. Gampang atau sulit? Sulit. Nah, yang kedua dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ya. Nah, saya pengen sampaikan dulu sama saudara. Cara kerja manusia, Tuhan mendesain kita itu untuk percaya dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Ya, saya ulang saudara. Desain manusia adalah kita dibuat Tuhan untuk bisa percaya dengan sesuatu yang kita lihat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan yang namanya nalar, logika, pemikiran. Betul ya? Yang saudara bawa nih setiap hari nih di dalam kepala kita. Contoh paling gampang. Saya biasanya kalau habis dari Puri Begawan, kemudian mau ke arah Jambu 2, itu saya lewatin tukang es duren yang cukup ramai saudara. Setiap hari Minggu itu ramai sekali ngantrinya. Saudara yang pernah cobain? Ya kayak tahu aja yang mana saudara. Ya, ramai ngantri. Ya, di daerah Pajajaran situ saudara, depannya SMA 3. Ngantri. Nah, saya pengen tanya sama saudara. Saya suruh saudara beli es durian tersebut. Saudara kira-kira mau nggak? Mau nggak? Mau. Kenapa mau? Ada buktinya. Ini rame, mestinya nah, betul ya? Tapi saya coba ambil yang kedua. Saya coba suruh saudara beli es durian. Mungkin dia nggak ada pengunjungnya, ya maksudnya nggak pernah punya nama, asal-asalan. Saya pengen tanya, saudara ketika saya suruh beli, kira-kira mau nggak? Belum tentu mau. Kenapa? Karena nggak ada buktinya, nggak percaya. Betul ya? Sesimpel itu saudara, sesimpel itu. Kita didesain Tuhan untuk ngelihat dulu baru bisa percaya. Saudara di sini ada yang menikahnya langsung menikah gitu ada? Nggak ada. Kita pasti lihat dulu calon kita, betul? Ya, cantik enggak, ganteng enggak, betul? Betul kan ya saudara? Betul ya? Mirip enggak sama pendetanya misalnya gitu ya. Pokoknya dilihat dulu. Makanya ada namanya masa pacaran. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu yang istilahnya ini tanpa kita verify dulu. Tanpa kita cek dulu. Tanpa kita lihat dulu. Semuanya pasti kita analisa. Pasti kita lihat. Nah, ini bertolak belakang sama definisi ini. Makanya saudara, iman ini pasti punya yang namanya challenge. Pasti punya yang namanya tantangan. Dan ini goal saya, khotbah saya siang ini. Kita itu harus punya satu komitmen untuk kita bisa menjaga iman kita. Kenapa? Karena iman ini akan bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Logika kita. Itu yang menjadi masalah saudara. Itu yang menjadi masalah. Makanya gak gampang saudara, orang Kristen jalan 5 tahun, jalan 10 tahun, tiba-tiba mereka hilang imannya. Ada orang Kristen semangat 1 bulan, 3 bulan pelayanan, tiba-tiba berhenti pelayanan. Kenapa? Karena terjadi konflik di dalam hidupnya. Ketika iman berkata A, pemikiran berkata B. Contoh gampangnya seperti ini. Ketika saudara ke gereja, percaya Tuhan sembuhkan saya. Tapi pulang dari gereja saudara ke dokter, dokter bilang apa? Vonis, engkau gak lama lagi akan meninggal, misalnya. Maka akan terjadi konflik, betul ya? Di dalam kehidupan.
Makanya tadi saya suka kita nyambung dengan khotbah Ibu Gembala. Untuk sama-sama memelihara, menjaga iman di akhir zaman itu enggak gampang. Sekali lagi saudara, tidak mudah. Ya, makanya saya coba paparkan ini sama saudara. Pengertiannya dulu kita harus kuat. Saya coba recap sedikit, ini saya pernah ajar sama saudara. Kalau saudara mau mengerti konteks iman, buatlah seperti sebuah rumah. Ada dasarnya, betul ya? Ada dasarnya. Kemudian sesuatu yang kita harapkan itu kita anggap sebagai atapnya. Kemudian bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, ini bicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, saya pengen tanya sama saudara, rumah, saudara misalnya buat rumah, saudara sudah bangun dasar, sudah bangun tembok, kira-kira bisa ditinggalin nggak? Belum, atapnya nggak ada, betul ya? Kalau ada hujan, kena airnya. Saudara bangun rumah, ada atapnya, ada dindingnya, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi 10 menit hancur. Nggak ada dasarnya, nggak ada fondasinya. Sama, kita bangun fondasi, kemudian kita bangun atap, bisa nggak? Nggak bisa, nggak ada dindingnya. Jadi mesti komplit nih saudara. Kalau kita bangun iman, ada dasar, ada perbuatan, maka nanti ada harapan ya. Nah harapan ini bicara rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus menjaga nih utuh iman ini. Dasarnya, perbuatannya, dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya akan paparkan dulu saudara, alasan mengapa kita harus menjaga iman. Yang pertama, karena iman itu membawa kita bertahan di dalam terang Kristus. Yuk bilang dengan saya bareng-bareng terang Kristus. Kita baca ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-32 sampai yang ke-33, silakan. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 33. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Nah, saudara perhatikan ya, makanya tadi saya akan mengambil range-nya itu Ibrani 10, 11, 12. Ini menarik sekali. Karena ini pelajaran iman itu biasanya kita bisa belajar dari ini. Ya. Nah dikatakan gini, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah apa saudara? Kamu menerima terang. Jadi iman itu adalah sesuatu yang bisa membangkitkan terang dalam hidup kita. Nah tentu terangnya bukan dari lampu, bukan dari luar, tapi adalah terang Kristus. Jadi orang yang beriman adalah orang yang memiliki terang dalam kehidupannya. Ketika engkau terima Kristus, engkau menerima yang namanya apa saudara? Terang. Ketika engkau berjalan dalam dunia ini, maka jangan heran kalau saudara itu akan memiliki satu kepribadian yang berbeda. Mungkin dunia dengan gampangnya melakukan dosa. Tapi ketika engkau punya iman, maka engkau memilih untuk menjaga kekudusan. Itu namanya terang. Itu namanya terang. Nah tetapi saudara, firman Tuhan dilanjutkan seperti ini. Sesudah kamu menerima terang, maka kamu banyak apa saudara? Sama-sama baca. Menderita. Oleh karena apa? Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah saudara, saya dari tadi merenungkan untuk membagikan kalimat ini susah-susah gampang. Kenapa? Karena saudara lebih banyak ketemu pengajaran atau mungkin pendeta yang ngomong kamu pasti akan diberkati. Kamu pasti akan menerima mujizat, kesembuhan dan lain-lain, dan itu tidak salah. Tapi kalau saya berani ngomong di sini, kamu akan menderita. Tuh, lihat nggak ada yang amin, saudara. Amin nggak saudara? Aminnya langsung ragu. Sekali lagi, ini firman Tuhan berkata ya, kamu akan banyak apa saudara? Menderita. Oleh karena menjaga iman. Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi begini saudara konsepnya. Kalau saudara menjaga terang, maka saudara akan menderita dalam menjaga itu. Kenapa? Enggak gampang. Saya ulangi sekali lagi, tidak gampang. Bahkan dilanjutkan tuh, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh apa saudara?
cercaan, dan penderitaan. Saudara, sedikit konteks kita belajar ya. Ibrani 11, 10, dan 12 itu banyak bicara tentang iman. Dan Ibrani ini seolah-olah satu surat Injil yang nyangkut di perjanjian baru. Kenapa? Karena beda dengan surat Injil lainnya. Kebanyakan ditulis oleh Paulus ya kepada jemaat gereja mula-mula seperti Filipi, Kolose, Korintus, dan lain-lain. Betul ya? Tapi kok tiba-tiba bisa nyempil nih Ibrani, saudara. Nah, Ibrani ini adalah surat yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi atau Israel yang percaya kepada Yesus. Makanya banyak bicara tentang iman. Iman. Mereka melihat Yesus. Mereka menyaksikan mujizat Yesus. Mereka lihat Yesus itu mati di atas kayu salib. Tapi yang menjadi masalah, mereka tidak percaya kepada Yesus. Makanya giliran ada orang yang percaya dengan Yesus seperti contoh. Dalam Yohanes pasal yang ketiga, itu Yesus berbicara kepada Nikodemus. Itu orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Makanya ketika ada orang yang percaya kepada Yesus, itu akan menjadi bahan tontonan, cercaan, caci maki. Karena tidak mungkin seorang Ibrani percaya kepada Yesus. Ya. Nah, sama seperti kita, saudara. Kita akan menjadi bahan tontonan, cercaan ketika kita menjaga terang dalam dunia ini. Ya, sebagai contoh, anak-anak muda ketika jaga kekudusan, susah atau gampang, saudara? Susahnya luar biasa. Lingkungan semuanya sudah sudah ikut caranya dunia. Betul ya? Nah, saya pesan nih sedikit, saudara ya. Akhir bulan ini, wah jangan sampai kita ikut-ikutan yang namanya seperti Halloween. Ya, wah ini peperangannya luar biasa. Orang sudah beli aksesoris, ngantri di mall, kemudian beli rebutan tuh, gantungan kunci, betul ya, dan lain-lain. Saya pengen bilang sama saudara, please, kalau saudara mau menjaga terang, jangan pernah ikut-ikutan. Amin? Ya, aminnya sedikit nih, amin? Amin. Ya, sebagai orang tua, ingatkan sama anakmu, ya. Jangan tuh ikut-ikutan tuh yang macam-macam tuh, saudara ya. Nah, karena ini adalah satu perjuangan. Sekali kita nggak ikut-ikutan, sudah pasti dipastikan. Engkau akan menjadi tontonan, cercaan, dibully, dimaki. That's why kita harus menjaga yang namanya iman. Iman itu membawa terang. Terang itu gak gampang. Dipertahankan gak gampang. Ya, itu yang pertama. Coba kita cek yang kedua, saudara. Apa alasan kita harus menjaga iman? Karena iman dapat melahirkan yang namanya perkenanan Allah melalui penggenapan rencananya. Ya, saya akan jelaskan secara singkat. Ini keren banget, saudara. Kita baca dulu ayatnya dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 36 dan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Silakan. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, saudara. Nah, ini salah satu ayat favorit saya juga. Tanpa iman tidak mungkin apa, saudara? Seseorang berkenan kepada Allah. Mungkin saudara bertanya-tanya, Pak, gimana ya cara nyenengin Tuhan? Saya pelayanan kah, Pak? Saya ke gereja kah, Pak? Saya doa kah? Dan lain-lain. Saya punya jawaban cuma satu. Cara nyenengin Tuhan itu melalui namanya iman. Karena tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan di hadapan Allah. Dan saudara perhatikan baik-baik, saudara. Ketika kita melihara iman, menjaga iman, maka ada upah besar yang menanti. Nah, upah ini jangan langsung asosiat sama uang, sama berkat. Perhatikan baik-baik ayatnya. Sebab itu janganlah apa, saudara? Kamu melepaskan kepercayaanmu. Jadi bisa ya, orang itu melepaskan kepercayaan itu bisa banget. Bisa banget. Ya, ada orang yang melepaskan kepercayaan karena uang. Ada orang yang melepaskan kepercayaan karena tender.
Ada orang yang melepaskan kepercayaan bahkan hanya karena dia dibutakan oleh cinta, saudara. Waduh ya, luar biasa ya. Udah dibilangin berkali-kali, terang dan gelap, tidak bisa apa? Kenceng banget ya. Ini entah orang tuanya mengalami anaknya seperti itu, atau anaknya sedang dalam itu ya saudara ya. Kita nggak tahu ya. Nah, makanya janganlah melepaskan apa? Kepercayaan. Kenapa nih? Kenapa? Karena ada upah besar menanti. Nah, saya coba sampaikan sama saudara nih. Upah besar itu seperti apa? Upah besarnya itu, coba saudara lanjutkan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah dan kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kenapa kita harus menjaga iman? Karena iman itu membawa kita kepada perkenanan Allah melalui penggenapan janji dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara. Amin. Ya. Ada orang yang kelihatannya melepaskan kepercayaan karena melihat sesuatu yang shortcut di depannya. Ya, wah ini Pak udah jelas Pak. Kalau saya melepaskan Tuhan, ini proyeknya sudah menjadi milik saya. Itu namanya shortcut. Shortcut. Ya, Pak sudah jelas Pak, kalau saya nikah sama dia, bapaknya punya helikopter 5 Pak. Ya udahlah Tuhan Yesus kan nanti aja bisa dicari. Saudara kadang berpikir upahnya seperti itu. Tapi coba saudara perhatikan, upah yang Tuhan akan berikan itu kehendak Allah yang luar biasa. Rencana visi Tuhan yang luar biasa. Itu yang akan menjadi upah kita digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Saya kasih contoh. Contohnya gak usah jauh-jauh. Abraham. Saudara kenal dengan Abraham? Kenal? Kenal di mana? Bukan Abraham tetanggamu ya. Ya, Abraham. Seseorang yang lahir dan besar di sebuah kota atau tanah yang namanya Ur Kasdim. Saudara tahu Ur Kasdim di mana? Sebelahnya dermaga ya. Ya. Nah, Ur Kasdim. Ur Kasdim itu sekarang letaknya di Iran. Ya, bagian selatan. Itu dekat kota di pantai, Saudara. Kota di pantai ya. Makanya ketika Abraham dikasih visi sama Tuhan seperti pasir di lautan. Karena memang Ur Kasdim itu kota di pantai, Saudara. Nah, singkat cerita Saudara, Abraham dipanggil sama Tuhan. Ya, Abraham, yes Bapak, besok tolong siapin koper. Buat apa? Pokoknya pergi. Dari mana? Dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Nanti dikasih tahu di tengah jalan. Saudara ya. Nah, for your information, Abraham itu orang yang tajir. Orang kaya. Orang yang punya usaha luar biasa. Dia punya 20 cabang Starbucks, McDonald dan lain-lain saudara di Ur Kasdim. Banyak bisnisnya. Keluarganya settle, rumahnya bagus. Ya, saudara bayangin. Tiba-tiba disuruh pergi dari zona nyamannya ke satu tempat yang dia tidak tahu dan dia nggak tahu harus sampai kapan dia pergi saudara. Dan saudara tahu ceritanya ya, Abraham dipanggil untuk pergi kemana? Tanah Kanaan. Nah saudara tahu tanah Kanaan itu jarak dari Ur Kasdim itu sekitar 5.000 kilometer. Dulu belum ada AirAsia, Garuda Indonesia belum ada. Jadi Abraham harus naik onta bersama keluarganya dan dalam hati, aduh ribet banget ya. Bener gak? Ribet ya. Udah enak-enak nih di Ur Kasdim, di Bogor, punya bisnis 10 cabang, 20 cabang. Anak udah sekolah pinter-pinter, udah berhasil kuliah. Tiba-tiba ada sebuah perjalanan iman yang tidak pernah diprediksi Abraham. Menurut saudara, kalau saudara jadi Abraham, kira-kira mau gak? Mau gak? Mau gak melakukannya? Enggak mau. Saya juga kalau jadi Abraham belum tentu mau. Betul? Betul ya? Tapi apa yang terjadi? Ketika Abraham tidak melepaskan kepercayaannya, upah besar itu ternyata sudah disiapkan sama Tuhan. Upah besarnya apa saudara?
keturunan Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai Tuhan Yesus, bahkan sampai hari ini. Ya, orang-orang pilihan Tuhan menjadi generasi-generasi yang menginjil nama Yesus sampai hari ini. Saudara bayangkan kalau Abraham pada saat itu, dia cuma diem baik saudara ya, di Ur Kasdim. Tuhan, yang pergi ini aja deh, asisten saya misalnya. Atau mungkin saudara saya suruh pergi, jangan saya. Saudara bayangkan, mungkin tidak ada cerita Ishak, cerita 12 suku Israel, dan cerita lain-lainnya. Betul saudara? Betul? Upahnya seperti itu. Upahnya seperti itu. Penggenapan rencana yang tidak pernah timbul dari hati, dari mata, dari telinga, dan tiba-tiba itu terjadi dalam kehidupanmu. Karena engkau tidak melepaskan yang namanya kepercayaan. Saudara pernah gak mengalami begini? Pak, saya kok tiba-tiba ya Pak, ketika saya akhirnya mempertahankan Yesus, tiba-tiba Pak keluarga saya diberkati. Pernah mengalami itu? Tiba-tiba ya Pak ya, yang tadinya saya apply kerja kok ini gagal terus, tiba-tiba saya dapat. Pak saya tadi ke dokter udah mentok Pak, udah vonisnya segini-gini, tiba-tiba saya begini-begini. Pernah saudara? Saya katakan itu adalah rencana kehendak Tuhan yang sedang digenapi. Karena engkau tidak melepaskan kepercayaanmu kepada Yesus. Amin. Ya ini keren banget loh, ini upahnya seperti ini saudara. Dan saya pengen rindu rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidupmu nanti. Amin. Dan saya akan tutup dengan ini saudara, bagaimana cara kita menjaga iman. Yang pertama adalah kita harus memperkuat akar iman dari yang namanya kasih karunia. Bilang dengan saya bareng-bareng saudara, akar iman. Ya, sesuatu yang kita jaga, jangan cuma jaga luarnya, tapi tolong jaga akarnya, dasarnya. Karena ini yang paling penting saudara, ini yang paling penting. Coba kita baca ayatnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5, silakan. Ibrani pasal 12 ayat 5. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, saudara kita masuk ke pasal 12, itu sudah mulai dengan banyak kata-kata jaga. Jaga dan jaga. Jadi saudara bisa melihat, iman itu ternyata diikuti dengan kata jaga. Nah, ayat yang kelima ini dimulai dengan kata jagalah supaya apa saudara? Jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, saya tertarik dengan kata menjauhkan diri. Kenapa orang bisa kehilangan imannya? Kenapa orang bisa tiba-tiba meninggalkan Yesus? Sebenarnya dimulai dengan step menjauhkan diri. Makanya saudara mesti hati-hati lihat kiri kanan nih. Kalau hari ini ke gereja, minggu depan kagak nongol lagi, tolong jangan diem aja saudara. Ya, tanya, kalau perlu tukeran nomor handphone. Ya, tanya, Bu, Pak, kok gak pernah kelihatan lagi sih Pak ibadah jam 10.30? Nah, kenapa? Jangan-jangan mereka mulai apa saudara? Menjauhkan diri. Amin. Ini tugas kita, tugas kita. Karena orang yang mulai menjauhkan diri berarti apa saudara? Mulai pelan-pelan goyang imannya. Mulai gak percaya lagi sama Yesus. Menjauhkan diri dari apa saudara? Kasih karunia Allah. Inilah saya sebut sebagai akar dari iman kita. Kasih karunia Allah. Amin. Makanya ada lagunya saudara. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Betul ya? Ternyata yang bisa menjauhkan kita dari kasih adalah dunia. Sesimpel itu. Simpel itu. Orang akan dengan gampangnya jatuh cinta sama dunia. Dengan apa? Fasilitas. Ya, sekarang apa yang mau saudara cari itu ada di dunia. Ya, saudara mau apalah? Ya, mau menikmati apa? Mau yang happy-happy, mau yang senang-senang, mau yang pokoknya nggak bikin stres, ada semua di dunia. Dunia yang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Makanya jangan sampai kita kehilangan akar dari iman, yaitu kasih Tuhan. Agar jangan tumbuh saudara? Akar yang pahit. Ya, akar ini penting. Saya di rumah kadang pelihara pohon, saudara, sudah tinggi. Terus kemudian pohonnya mulai ganggu nih, saya minta sama tukang, Pak tolong dipotong Pak pohonnya. Oke, nah setelah dipotong tumbuh lagi saudara pohonnya. Kenapa? Akarnya belum dicabut. Makanya ini akar ini penting saudara. Akar ini sesuatu yang harus kita pertahankan baik-baik. Dan akar dari iman itu adalah ternyata kasih karunia Allah. Sedikit saudara saya ajar tentang yang namanya kasih karunia Allah. Kasih karunia diambil dari kata grace atau charis. Bahasa Yunani ada charis. What is the meaning? Itu adalah sesuatu yang kita nggak deserve, but you receive it. Sesuatu yang nggak layak kita terima, tapi saudara terima. Contoh paling gampang. Saudara pernah ditilang polisi? Pernah? Gara-gara apa biasanya? Melanggar ya. Aduh ketahuan nih dia ya. Nah kalau Bogor sih polisinya masih baik-baik semua saudara ya. Mungkin saudara kalau di Jakarta, di daerah Senayan tuh, itu sengaja dipasang garis lurus. Supaya apa? Kalau ada mobil yang belok, itu langsung diprit-prit sama polisi. Asumsikanlah saudara ditilang. Kemudian ketika saudara ditanya sama polisi, Pak coba tolong tunjukkan SIM, STNK dan lain-lain. Ketika polisi lihat SIM-nya, oh ternyata dari Surabaya. Kemudian polisi bilang, wah Pak, sama kita satu kampung halaman Pak. Silakan Bapak pergi. Ya, saya pengen tanya sama saudara, besok saudara ngelanggar lagi enggak? Kira-kira kalau digituin, saudara besok ngelanggar lagi enggak? Enggak. Kenapa? Because you receive something that you don't deserve. Tapi saudara terima. Seharusnya saudara terima hukuman denda. Tapi saudara dibebaskan. So grace is not a license to sin. But I think grace is a license to repent. Itu adalah encouragement. Satu komitmen to repent. Itu yang saya sebut sebagai akar dari iman. Kasih karunia Allah. Makanya orang yang mati-matian mempertahankan imannya saudara. Walaupun sudah digoncang, keluarganya dihancurkan, kapalnya hancur. At some point saudara masih tetap bisa makan bareng keluargamu. At some point saudara mengalami kesembuhan. At some point saudara mengalami pemulihan ekonomi. Dan saudara mulai bingung, kok bisa ya? Kok bisa ya? And I tell you that is grace. Itu kasihnya Tuhan dalam hidupmu. Yang tidak pernah engkau akan pikirkan ketika engkau tidak melepaskan kepercayaanmu sama Tuhan. Amin. Jadi perkuat akar iman Bapak Ibu. Perkuat akar iman. Jangan pernah lari dari kasihnya Tuhan. Yang terakhir, cara kita menjaga iman adalah jangan pernah kita menolak yang namanya firman Tuhan. Amin. Boleh dibantu next. Jangan pernah kita menolak yang namanya firman Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir. Ibrani 12 ayat yang ke-25 dan Mazmur 119 ayat yang ke-9. Silakan. Ibrani pasal 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang terakhir saudara, firman Tuhan mengatakan janganlah supaya kamu menolak Dia yang berfirman. Amin. Janganlah engkau menolak Dia yang berfirman. Dan dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa saudara? Firman
Tuhan. Nah, saya pengen tutup dengan ini saudara. Firman Tuhan itu adalah penjaganya iman. Ya, firman Tuhan, the word of God, ini adalah yang menjaga imanmu. Kenapa? Karena firman Tuhan ini bicara tentang guidance, nilai-nilai, kebenaran yang harus engkau terus pertahankan dalam kehidupanmu. Saya tulis dengan ini saudara, iman yang kuat, boleh next ya. Iman yang kuat itu adalah iman yang harus berjalan dari pengenalan dan pengertian akan Tuhan. Oke, saya ulangi saudara. Iman yang kuat adalah iman yang harus berjalan dari pengenalan dan pengertian akan Tuhan. Saya nggak peduli saudara udah 10 tahun jadi Kristen, udah 50 tahun jadi Kristen, tapi kalau engkau tidak pernah kenal Tuhanmu, tidak pernah ngerti Tuhanmu, jangan harap engkau kuat dalam imanmu. Ya, saya nggak mau saudara jadi Kristen KTP. Saya nggak mau saudara jadi Kristen yang hanya ikut-ikutan atau Kristen yang hanya diajak. Saudara harus kenal Yesus, harus ngerti Yesus dari pengalaman hidupmu sendiri. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya kalau saudara perhatikan cerita-cerita iman semuanya, Abraham kenapa bisa menyerahkan Ishak? Itu bukan karena kepepet. Itu bukan karena Abraham pasrah. No, tapi karena Abraham tahu bahwa walaupun anaknya mati, pasti Tuhan akan bangkitkan. Dari mana dia tahu itu? Karena dia tahu cara kerja Tuhan. Dia baca firman. Musa ketika ada di pinggir danau Laut Teberau, kok dia bisa doa sama Tuhan? Adakan mujizat lautnya terbelah. Itu bukan ngasal, tapi dia tahu karakternya Tuhan. Ditulis dalam Ibrani 11. Kenapa Yosua bisa mengelilingi dan mau 13 kali ngelilingin tembok Yeriko? Bukan karena kepepet, karena dia tahu cara kerja Tuhan. Saya doa, saudara ngerti Tuhan. Amin. Saudara baca firman supaya saudara ngerti Tuhan. Jadi engkau beriman, itu bukan asal-asalan Bapak Ibu. Tapi karena tahu dasarnya apa. Oke? Saya kasih contoh yang paling gampang. Banyak orang ketika berdoa, minta didoakan ke depan, rata-rata minta disembuhkan. Nanti saya pengen tanya balik, kenapa Bapak Ibu pengen disembuhkan? Ya saya percaya aja, nah saya gak mau jawaban itu saudara. Saudara harus bisa tahu kenapa saya mau disembuhkan. Kalau orang tanpa pengertian, itu dasarnya cuma percaya saja, itu yang salah. Tapi kalau orang dengan pengertian, jawabannya begini, saya punya iman disembuhkan. Kenapa? Karena dalam Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. By his stripe we are healed. Itu baru Kristen yang berkualitas. Itu namanya punya iman. Karena dia tahu dasarnya apa. Saya berdoa sama saudara. Jangan cuma dengar kata orang Bapak Ibu. Jangan cuma dengar kata siapa. Tapi dengar kata firman Tuhan. Amin. Supaya imanmu kuat. Imanmu bertumbuh. Dan saya tutup dengan ini saudara. Tantangan di akhir zaman adalah penyesatan. Ya. Penyesatan di akhir zaman. Kuatkanlah imanmu. Jangan goyah dan bertahanlah sampai kesudahan. Penyesatan ini berbicara tentang bagaimana dunia akan mulai hadir dengan nabi palsu, antichrist, dan lain-lain. Dan cara nyerang mereka itu dengan mengobrak-abrik pengertian kita tentang Tuhan. Saya ulangi saudara. Cara main mereka adalah mengobrak-abrik pengertian saudara dan saya tentang firman Tuhan. Makanya saudara ini udah menjadi challenge yang harus saudara perhatikan sungguh-sungguh. Saya ketika doa sama Tuhan mau share tentang menjaga iman, ini Bapak Ibu yang paling berat. Saya gak mau saudara jadi Kristen yang cuma level jatuh bangun dosa gitu ya. Tiap minggu dosa minta ampun pulang, minggu depan lagi dosa minta ampun pulang. Itu yang kuno ya. Atau bahkan saudara jemaat yang cuma ke gereja kalau lagi butuh mujizat terus pulang ya. Nanti minggu depan datang lagi kalau butuh kesembuhan datang terus pulang. Itu juga kuno. Saya pengen bilang tantangan yang lebih berbahaya adalah penyesatan.
Nah, saya harus sampaikan ini sama saudara. Nanti bulan-bulan depan kita bahas lebih detail saudara. Penyesatan itu dimulai dengan cara yang sangat halus. Mereka akan mulai masuk ke dalam kehidupan saudara ketika saudara mulai nggak percaya sama Tuhan ya. Ketika saudara mulai meragukan Tuhan, tiba-tiba mereka masuk. Tuh kan, yang kamu sembah tuh Tuhan Yesus, itu Tuhan atau manusia sih? Mulai di pelan-pelan digoyang. Dan itu banyak terjadi saudara. Banyak terjadi. Dan saya tidak bisa bersama saudara 24 jam. Ya, makanya saya pesan sama Bapak Ibu, kuatkanlah imanmu. Jangan sampai goyah. Ya, saya tutup dengan ini saudara. Akan ada saatnya. Ya, we never know. Akan ada saatnya. Suatu saat nanti saudara akan berjalan sendirian. Ketika engkau akan terpisah dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan bapakmu, dengan ibumu, dengan anak-anakmu. Dan kita akan mulai masuk ke dalam masa-masa sulit. Atau yang saya sebut dengan istilah pre-tribulation. Ya, itu akan terjadi perang, kelaparan, ditulis di Alkitab. Ya, huru hara, bencana alam, dan lain-lain. Saudara mungkin kita akan mengalami sama-sama masa yang sangat-sangat sulit sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Ya, dan saudara akan mengalami satu tantangan yang cukup mengerikan. Ketika saudara ketemu orang di tengah jalan, dia akan tanya begini, kamu percaya Yesus? Dia sudah siap pedang di tangan. Kamu percaya Yesus? Percaya atau enggak? Kalau enggak, silakan jalan. Kalau percaya, saya siap-siap membunuh kamu. Itu yang akan terjadi saudara. Saya bukan nakut-nakutin, tapi saya mau mempersiapkan saudara. Karena kita ke gereja, nggak boleh cuman dengar yang enak-enak aja saudara. Saya nggak mau engkau jadi mental konsumen. Atau cuman mental yang pengen terima, yang enak-enak aja. No. Saya pengen mempersiapkan saudara jadi prajurit. Ya, yang siap mempertahankan Yesus nanti. Bahkan nyawamu sampai hilang kau tetap mempertahankan Yesus. Amin. Dan itu akan terjadi. Ya, lebih detail nanti bulan-bulan depan saya sampaikan. Bagaimana timeline sekarang dengan zaman. Bahkan kita akan sama-sama merayakan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun, saudara, sebentar lagi. Gak kerasa ya, 2000 tahun dari kelahiran Yesus. Dan saya percaya akan satu terjadi gelombang penuaian yang cukup luar biasa. Dan saudara siap-siap akan menghadapi masa akhir zaman, oleh karena itu pertahankan imanmu sampai dengan selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup Alkitab saudara, sama-sama kita bagi berdiri saudara. Kita datang sama Tuhan siang hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan goyah. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Angkat tangan saudara siang hari ini. Harapanku tak akan goyah. Katakan karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Cinta Kau selamanya. Katakan saudara, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali